تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada hari yang berbahagia dan mulia ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Iman kita bertambah, keislaman kita semakin kuat, karena itulah pesan dari para anbiya bagi keturunannya. Pesan Allah Azza wa Jalla bagi hambanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada hari yang mulia ini pula, jangan lupa memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Ibnu Umar mengkisahkan, beliau mengatakan, kuntu ashira. Aku orang yang ke-10 dari 10 orang yang ada di dekat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Manakah orang beriman yang paling utama? Mana orang beriman yang paling mulia ya Rasulullah? Qala ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling mulia dan paling utama, yang paling baik akhlaknya. Ketika berbicara tentang akhlak, bukan saja akhlak sesama muslim, sesama tetangga, bernegara, orang tua, tidak. Tapi lebih dari itu, akhlak yang pertama dan utama, akhlak kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thumma qala, kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'min akyas? Mana orang beriman yang dikatakan yang paling cerdas? Yang bisa buat pesawat terbang? Tidak. Yang punya bisnis banyak, terobosan-terobosan hebat? Tidak. Ayyul mu'min akyas? Mana orang beriman yang paling cerdas? Qala, Nabi alaihi salatu wassalam menjawab,
aktsaruhum dzikran lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lah. Orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling sering ingat kematian. Dia akan mati, apa yang dipersiapkan, dan yang paling banyak dan paling bagus persiapannya untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang hari itu, yang Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada gunanya mal, harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, status sosial kita, tidak ada. Anak juga tidak ada gunanya. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari kotoran-kotoran riya, asyirku billah, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang paling cerdas, orang beriman yang paling cerdas. Paling banyak ingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang Allah katakan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Di dunia kita bisa saling cari. Dek, saya butuh bantuan, bantu. Oh ya kak, boleh. Tapi ketika kiamat tiba, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Lari dari ibunya, dari bapaknya. Orang yang paling dicintai di dunia ini. Wa sahibatihi wa akhi wa bani, akan lari dari istrinya, akan lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya akan sibuk dengan urusan masing-masing. Jadilah orang yang beriman yang cerdas, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Lalu Ibnu Umar mengatakan, fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi menghadap kami semua. Faqala ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun, ada 5 perkara. Idza tulitum bihinna a'udzu billah an tudrikuhunna. Apabila kalian diuji dengan yang 5 ini, aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian bertemu dengan yang 5 ini. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin. Tidaklah muncul al-fahisyah, az-zina. Muncul zina di suatu kaum. Hatta yu'linu biha. Sampai diumumkan. Disebarluaskan. Perzinahan. Dilegalkan. Illa fasha fihimut ta'un. Melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un yang mematikan. Sekarang mungkin dikatakan AIDS, HIV. Wal auja, dan penyakit-penyakit lam takun madha fi aslafihim alladhina madau. Yang penyakit-penyakit tidak pernah muncul zaman dahulu. Ketika zina merajalela, akan muncul penyakit-penyakit yang mengerikan, waliyadzubillah. Dan ini kita saksikan. Mungkin di zaman Nabi SAW belum muncul. Di zamannya para sahabat belum muncul. Tapi sekarang antum saksikan bagaimana. Wa sadaqa Rasulullah SAW. Dan maha benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabinya tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan. Tidaklah suatu kaum suka mengurangi takaran timbangan. Yang main proyek, hati-hati. Main sunat sini, sunat sana. Korting sini, korting sana. Titip sini, titip sana. Illa ukhidhu bis-sinin. Melainkan Allah akan siksa mereka dengan musim paceklik. Wasyiddatil mu'nah. Harga akan melambung tinggi. Mahal biaya hidup. Krisis. Wajawris sultani alaihim. Dan pemimpinnya pun akan berbuat zalim terhadap rakyatnya. Maka tolong kita introspek diri kita, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Yang suka main ngoplos ini, oplos ini. Buat barang KW ini dengan atas nama barang orang lain.
Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Pemalsuan, penipuan. Dan kita rasakan. Dan kita saksikan. Yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim. Suatu kaum susah bayar zakat. Pertanian, perdagangan, yang punya emas, perak, yang punya batang-batangan, ya. Kemudian sekarang uang, duitnya main triliun, miliar yang ada di bank sini, bank sana, tidak dihitung zakatnya, tidak dikeluarkan. Illa muni'ul qatra minas sama, melainkan mereka tidak akan diberikan hujan dari langit. Kita merasakan kekeringan di Lombok ini bagaimana? Bukan saja di Lombok. Mari kita introspek diri kita. Muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim. Sekiranya bukan karena ada binatang ternak yang tidak berdosa, lam yumtaru, kita tidak dikasih hujan sama Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya Nabi mengadakan salatul istisqa, minta hujan, bertaubat kepada Allah, istighfar, kembali kepada Allah, introspek diri kita, lihat kekurangan kita. Salah satu asbabnya adalah tidak bayar zakat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmatillah azza wa jalla. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, walam yanqudhu ahdallah wa ahda rasulih. Tidaklah suatu kaum membatalkan janjinya kepada Allah untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tapi dia fasik. Dia mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Dan janjinya kepada Rasul, ittiba kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tinggalkan, dia durhaka, dia maksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Illa sallallahu alaihim aduwan min siwa anfusihim, melainkan Allah akan timpahkan kepada mereka musuh-musuh luar Islam yang menguasai mereka, fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim, yang akan mengambil harta mereka, negeri mereka, kekayaan mereka. Yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Suatu negeri, pemimpin-pemimpin mereka tidak menjalankan apa yang tertera dalam Al-Quran, tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, berusaha mencari apa yang Allah turunkan, karena di dalam kitabullah solusi segala permasalahan yang Allah Azza wa Jalla terangkan. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, inna hadzal kitab yahdi lillati hiya aqwam. Quran menunjuki kepada jalan yang terbaik, yang terlurus. Ketika pemimpin-pemimpin negeri tidak memperhatikan hal tersebut, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan rakyatnya saling makan satu dengan yang lainnya. Maka cocok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Kesimpulan dari ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, yang pertama, orang beriman yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Pelajari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajari akhlak sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengikuti mereka. Yang kedua, orang beriman yang paling cerdas bukan yang paling banyak penemuannya, inovasinya, sukses dunianya. Tidak. Orang beriman yang paling cerdas, paling banyak ingat kematian dan bersiap untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memandang umur kita berapa. Saya masih punya anak balita, ya Allah, kasihan saya. Tidak ada. Kalau Allah mau cabut, cabut. Saya sedang lagi naik daun, ya Allah, tolong jangan ambil. Mau naik daun, turun daun. Kalau tiba saatnya, cabut. Kemudian yang ketiga,
Hadis ini menerangkan kepada kita al-uqubat, hukuman-hukuman Allah ketika hambanya berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa disegerakan, kalau tidak disegerakan, ini yang mengerikan, yaitu akan diambil di akhirat. Ketika akhirat kita berurusan dengan Allah Azza wa Jalla, sungguh sangat menakutkan dan mengerikan. Kenapa? Sehari di akhirat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari hari kiamat sama seperti 1000. Ayat yang lain, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Sehari di sisi Allah sama seperti 50.000 tahun. Kalau kita masuk neraka 1 tahun, kalikan ma'asyiral muslimin yang di dalamnya la yamutu fiha wa la yahya, hidup tidak, mati tidak. Kenapa? Penuh dengan siksa. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kita rahmatnya, dan Allah turunkan bagi kita hujan, dan Allah maafkan dosa-dosa kita, dan Allah tunjuki kita jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma innaka antal ghaffar farsil as-samaa alaina midrara. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaythan hani'an mari'an tabaqan sahhan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min الخاسرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.